itu ya. Ya. 0/0 itu adalah tak Tentu. baru dilanjutkan opsi yang lain gitu kan. Dalam limit kan tak tentu itu bukan bilangan soalnya kan. Adik-adik yang merasa 0/0 sama dengan 0 itu adalah salah walaupun jawaban Anda akhirnya benar gitu ya. Ya. Soal hari ini latihan limitnya Pak kasih nomor baru aja lah ya. Tentu. Soal nomor 1 ya. Ada soal kuadrat pi/2 plus X per X dan X ya. Untuk X mendekati 0. Nah, ini jawabannya berapa? Gimana kira-kira solusinya ini, Nak? Bagaimana halnya yang sudah-sudah? Begitu melihat soal limit, kita awali dengan apa, Nak? Substitusi. Dulu kan itu? Ya. Substitusi langsung. Itu nilainya berapa, Nak? Kalau substitusi 90 plus kita ganti 0. dengan 0 ya. Ya. Untuk X kita ganti dengan 0 dalam pikiran jadi berapa nih, Nak? Pi itu berapa tadi? 180. 180 dibagi 2? 90. 90. Tambah 0? Berarti kan 90 ya? Ya. Cos 90 berarti berapa? Cos 90 berapa, Nak? 0. 0 ya. 0. Yang belum hafal dihafal itu. Cara nyarinya pun sudah kalau Anda belum paham benar ya yang kayak tadi itu pakai genap ganjil nyarinya. Jadi cos 90 0 di kuadrat 0 kali 0 berarti 0. Ya. 0 bawahnya berapa, Nak? X-nya 0 kan tan 0 0. kali tan 0 kan 0 juga itu. Ya. Bentuknya adalah apa? 0 Tak per 0. tentu. 0. Tidak tentu. Nah, ini tidak sama dengan 0 ini. Ini adalah bentuk apa? Tak tentu, ya. Karena tak tentu itu bukan bilangan, berarti bukan hasil limit. Hasil limit itu kan pasti merupakan apa? Bilangan, ya. Nah, cara mengubahnya ini gimana, Nak? Nah, inilah manfaatnya tadi mempelajari apa? Sudut istimewa. Dalam trigonometri, cos kuadrat A artinya sama dengan apa? Cos A dikuadratkan. Kali cos A. Cos A kali cos A artinya, ya. Demikian juga di sini. Ya. Kuadrat itu kita buang dulu, sama dengan apa di atas ini? Pak ganti dengan berapa tadi? 180 bagi 2 berapa? 90. Tambah X-nya tetap. Dikuadratin, kan itu artinya ini, Nak? Iya. Per X dan X. Nah, yang dalam kurung besar itu hasilnya berapa, Nak? Inilah pakai apa? Genap ganjil kayak tadi itu. Kelipatan genap, kelipatan ganjil itu, Nak, dari 90 derajat. Ganjil. Kelipatan ganjil, karena ini satu kalinya 90 kan. Maka di genap ganjil adalah apa? Cos akan berubah jadi apa kalau ganjil? Sin. Sin. Ya. Belakangnya apa? Tinggal ditulis. Sin X. Kuadran apa artinya ini, Nak? 90 tambah 2. 2. Ini artinya kuadran kedua. Cos di kuadran kedua gimana, Nak? Minus. Hah? Min. Min. Min ya. Berarti itu hasilnya apa? Min sin, tapi dikuadratkannya tetap ya. Kuadratkan. X dan X. Dekat 0. Min kalau dikuadratkan plus jadinya, Nak? Iya. Ya. Ini jadi apa? Plus sin X saja. Sin kuadrat X artinya kan sin kali sin ya. Iya. Ya, Nak?
berapa? Kali sin X kali tan X. X. Karena ini sin dan tan versi yang materi yang saya sampaikan minggu lalu, Bisa dicoret. tadi Diabaikan. abaikan, X-nya hilang semua, berarti tinggal berapa nanti? 1. Ya, hasilnya 1. Ya, itu cara mengubahnya. Ya, kita perlukan simulasi untuk mengubah ini bentuknya itu ya. Sin dan tan dalam trigonometri boleh diabaikan ya. Bisa Pak teruskan di surat sekalian? Ada yang masih nulis kira-kira? Soal latihan ini Pak ambil dari bukunya Intan Pariwara, nak. PR Intan Pariwara ya. Yang Pak kira soalnya itu dari tahun ke tahun di-upgrade terus yang mengikuti perkembangan zaman gitu. Dengan ambil latihan di sana itu ya Pak punya keyakinan tentang materi. Siswanya tidak masalah ya, minimal paham apa-apa yang dilatihkan di sana. Buku-buku yang lain dari buku menteri itu ya boleh dipakai juga ya, bebas. Bisa Pak singkirkan ini, nak? Bisa, Pak. Bisa ya, saya lanjut. Soal yang nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah soal SBM, tahunnya lupa Pak. Yang jelas yang punya bank soal SBM bisa melihat langsung ya, keluaran tahun berapa. Ya penting modal soalnya Pak ambil ya, modal soalnya Pak ambil. Karena yang itu modal soal penting ya. Soal SBM, soal bagus-bagus lah. Gitu. Soal hot ya. I-min 2X kalikan ya, ini contoh soal SBM ya, PTN ya. Sebagaimana soal yang lain, begitu melihat soal kita temukan langkah pertama yang kita pikirkan apa, nak? Substitusi langsung. Substitusi. Coba disubstitusi, pikirkan hasilnya berapa dalam pikiran saja. 0. X-nya pi per 2. X diganti dengan pi per 2, hasilnya berapa, nak? Di sini? 60. Berapa? 0 ya. 0. Terus tan pi per 2 ini, nak? Ini kan sama dengan 90 derajat ya. Pi per 2 itu kan 180 bagi 2. Derajat. Kalau dimasukkan ke sini,
Tan 90 berapa, nak? Ini berapa? 0 kali Tentu. tan 90 berapa? Kan itu hasilnya di tabel kalau dilihat. Ini namanya berapa, nak? Tak tentu. Ya. Tak 0 terhingga. kali Tak terhingga. tak terhingga itu kalau dikurangi tetap tak hingga, kalau ditambah juga tetap tak hingga. Itu bila ada kawan-kawan, berarti ini secara keseluruhan adalah bentuk apa? Terhingga. Tak tentu juga, begitu. Nah, tentunya dalam limit tak tentu itu bukan bilangan, gitu ya. Lalu penyelesaian gimana? Kalau dalam pikiran adik-adik, pasti tetap melekat ya. Sin dan tan boleh dicoret kan itu. Kalau ini Ya. namanya dalam pikiran tannya dihilangkan, tinggal berapa, nak? Dicoret. P-2 X. X berarti kan tetap 0, tetap tak hingga juga ya. Ya. Nah, masih dengan bentuk tentu sama dengan begini juga gitu. Maka di sini diperlukan apa? Diperlukan manipulasi variabel. Ya. Manipulasi variabel ya. Alias dimisalkan yang sering itu di dalam pikiran siswa itu, nak. Dimisalkan. Yang mana dimisalkan? P-2X ya. Jadi Ya. P-2X dengan apa? Kita manipulasikan dalam Y boleh ya. Nah, kita sebut Y. Sehingga apabila X dekat berapa, nak, soalnya? Kalau X mendekati P/2, maka Y akan menjadi dekat berapa, nak? P/2 Anda masukkan ke sini. 2 kali P/2, 2-nya kan dicoret ya. Berarti P kurang P berapa? 0. Ya, Y-nya akan menjadi dekat 0. Apabila X dekat P/2, maka Y menjadi dekat berapa? Dekat 0. Kalau Y sama dengan P-2X, kalau dibalik X saja berapa nih, nak? X saja berapa itu? Y P I min Y. Pak kan di sini ya, Y di sini jadi P min I min Y per 2. Per 2. Kalau ini dibagi 2, depan belakang kena kan? P dibagi 2 berapa? 180 bagi 2? 90 derajat. Y-nya kena bagi 2, nak juga Y-nya, nak. Y dibagi 2 sama artinya dengan apa? Setengah. 90. Ya, 90 sama dengan Y. Berarti Anda ganti X-nya dengan ini, Y-nya mendekati 0. Jadi apa soalnya? Soal akan menjadi lim. Yang ini namanya apa tadi? Y ya? Y. Y namanya kan. Tan apa? X-nya jadi berapa, nak? Tan X ini diganti juga. 90 derajat min setengah Y. 90 derajat min setengah Y. Di mana Y-nya menjadi dekat berapa? 0. Kan Y dekat 0, nak, ini. 0. Saya. Nah, Kenapa? ada masalah, nak? Kenapa bisa dekat 0? Ini dari sini. Kan dari sini awalnya kan. Awalnya kan X-nya dekat P/2 katanya. Ya. Karena X itu berubah jadi Y, X-nya berubah jadi ini. Ya. Maka X-nya kita ganti dengan apa? X-nya kita ganti dengan P/2 kan itu jadinya. Kalau X ini diganti dengan P/2 jadi berapa hitungannya, nak? X 90. P/2 ini jadi berapa, nak? 2 kali P/2 kan itu. Berarti 2 yang dicoret kan tinggal P kurang P berapa? Oh, 0. 0. Makanya Y jadi dekat 0. Bisa dipahami, nak? Nah, jadilah ini dianggap soal baru sekarang gitu. Tapi karena variabelnya dimanipulasi, kalau tadi soalnya dalam X, sekarang dalam apa?
Y. Dianggap soal baru sekarang ini, nak. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang yang kita pelajari tadi adalah sudut ini ya, kelipatan genap, kelipatan ganjil. Nah, sekarang di sini muncul lagi kan 90. Kelipatan genap apa kelipatan ganjil dari 90? Ganjil. Ganjil, katanya kan berubah jadi apa tadi? Kotak. Ganjil. Kan berubah jadi kotan dan sebaliknya ya. 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 Soal jadi apa nih? Kotan setengah Y. Tim Y kali apa? Ini berubah jadi kotan. Belakangnya tinggal ditulis. Apa belakangnya, nak? Setengah Y. Untuk Y dan sedangkan Y dekat berapa? Y dekat berapa, nak? 0. 0. Ini sudutnya kurang berapa nih, nak? 90 kurang? Sudutnya di kuadrat. 1. Tan di kuadrat 1 gimana? Positif. Plus. Ya, udah itu ya. Itu dianggap soal baru, itu hasilnya berapa gitu jadinya. Kotan itu apa, nak? Kotan itu? Sepertan. Ya, sepertan ya. Ini lim, Y, kali apa? Tan setengah Y. Tan setengah Tan. Y. Untuk Y dekat 0. Kan itu? Ini kalau gini hasilnya berapa? Kan bisa dicoret katanya kan? Trigonometri bisa dianggap diabaikan apabila dekat 0. Kemudian apa? Tan dan sin. Ada sin dan tan. Kalau bentuknya belum begitu, belum sesuai dengan kaidah apa? Sesuai dengan rumus dasar limit trigonometri, jangan lakukan pencoretan ya. Jangan diberlakukan pengabaian gitu ya. Ini hasilnya berapa, nak? 1 bagi setengah berapa? 2Y. 2. 2Y. Nah, ini 1 bagi setengah berapa? 2. 2. Ya, 2 hasilnya. Oh, Bisa dipahami ini, nak? Nah, ini bisa. soal SPM itu yang manipulasi variabel. Ya. Ampun kalau ada masalah ditanya, nak ya. Bisa Pak teruskan, nak. Bisa diteruskan, nak. Bisa.
Bisa? Bisa. Coba kita soal yang nomor 3 ya. Contoh soal yang seperti nomor 3 ini sudah ada yang Pak kasihkan di tugas yang kemarin itu. Kenyataannya banyak yang benar ya dari soal yang bentuknya begini tipenya itu. Soal ini hasilnya berapa nak kira-kira? A plus B per C min D. Kalau X dimasukkan 0 hasilnya berapa? X dimasukkan 0, sini sin 0 ya. Sin 0 berapa nak? 0 ya. Tan 0 berapa nak? Tan 0 berapa nak? 0. 0. Ya, berarti 0 tambah 0 atasnya kan. Bawahnya berapa nak? 0. 0 dikurangi sin 0. Ini adalah 0 per 0 ya. Ini tak tentu ya. Karena tak tentu ya ambil opsi yang lain. Kira-kira langkahnya apa nak? Coret di apa? Abaikan. Dikalikan ya. Jadi soal ini dikalikan, atasnya dikasih apa? Kali 1/X, bawahnya 2 kali 1/X. Per X. Langkah ini akan sama dengan apa? Setiap suku, maksudnya di atas ke bawah itu, dia apa? Dibagi X. Dibagi X. Kalikan 1/X dibagi 1/X. Karena X itu dengan 0, kenapa boleh ini? Kalau X-nya sama dengan 0 kan, 1 bagi 0 kan nggak boleh kan? Karena X mendekati 0. X mendekati 0 itu tidak sama dengan 0 nak. Makanya boleh dikalikan 1/X dibagi 1/X. 1/X dibagi 1/X berapa ini nilainya sebenarnya? Kan 1 ya? 1. Ya, perkalian dengan 1 tidak mengubah hasil gitu ya. Tapi untuk mengubah hasil menjadi 1. rumus dasarnya ya. Berarti jadi apa kalau setiap suku dibagi dengan X, dibagi X, ini dibagi X, ini dibagi X semuanya ya. Jadi sin X dibagi X plus apa? Hilang. X dibagi apa? X. Semua suku nak. Termasuk CX juga dibagi apa? X. Sin DX dibagi X. Nah, itu maksudnya ini perlakuannya ya. Setiap suku dibagi X. Nah, tinggal dicek sekarang. Maka sin dan tan katanya boleh dianggap tidak ada kan itu? Ya. Tidak ada. Ini dianggap tidak ada. X ini dimakan sama ini, X ini dimakan sama ini, dan seterusnya. Tinggallah angkanya saja kan itu. Ya. Mana? Iya. A plus B. Bawahnya apa? C min D. C min D. Iya. Betul bilang. Oh, udah selesai ya. A, B, C, D-nya ini ya bisa diganti sama angka ya. Ini bisa berapa saja boleh. Ya. Hanya 3, mau setengah, mau berapa aja boleh.
Bisa merasakan. Bisa Pak teruskan, Nak? Bisa. Bisa. Kalau tadi soal nomor 3 itu terkait dengan tambah kurang ya. Soal nomor 4 ini perkalian, tapi ada cos-nya. Cos-nya bisa jadi di pembilang juga bisa jadi di penyebut. Ya. Iya. Hasilnya berapa nih kira-kira, Nak? AB per edit. Kalau substitusi